Suara panggilan sholat ini berasal dari beduk tua yang usianya ratusan tahun. Masih nyaring terdengar meski beduk ini dibuat pada tahun 1675 Masehi, sesuai dengan keterangan yang tertulis pada pahatan huruf di atas kayu beduk tersebut. Beduk ini berada di Masjid Sigi Cim, Kota Ternate, yakni sebuah masjid yang merupakan satu dari 3 masjid yang dimiliki Kesultanan Ternate. Selain Sigi Cim, Kesultanan Ternate memiliki 2 masjid lagi, yakni Sigi Lamo dan Sigi Heko. Sigi Lamo adalah masjid utama Kesultanan Ternate. Di Masjid Sigi Lamo, Sultan Ternate turun-temurun sholat di situ. Hingga saat ini, Sultan Ternate rutin sholat Jumat di Sigi Lamo dengan prosesi sholat Jumat sesuai ajaran syariat Islam bercampur dengan prosesi adat Kesultanan Ternate yang mentradisi sejak ratusan tahun. Untuk beduk ini dari pertama kali dibuat, kira-kira fungsinya itu sebagai apa? Kan seperti yang kita tahu kan, beduk itu dibunyikan sebagai penanda sholat. Benar, terus Iya. selain menanda salat juga panggil orang datang sini itu. Untuk iya. awal dibuat. Awal buat ini tahun ini. Iya, Iya. Tahun 1165 Hijriah. Iya. Nah, tahun Arab. Nah, kalau untuk saat ini nih, Pak Edi, beduknya masih difungsikan? Masih terus setiap hari Jumat, subuh. Jadi kalau hari Jumat ya kita toki untuk tanda hari Jumat, malam Jumat sama Jumat pagi. Jumat pagi itu sebagai penanda apa? Penanda bahwa hari ini hari Jumat. Oh, oke. Nah, mungkin bahannya Pak, ini kayunya? Ini atau... kayu ini mungkin dia kayu dari kayu apa ini, kayu kayak kayu woka itu. Kalau dari kulit ini dari rusa. Tak jauh dari Sigi Lamo, sekitar 200 meter di Jalan Sultan Baguloh Ternate, Masjid Sigi Cim berdiri. Yang membedakan Sigi Lamo dan Sigi Cim adalah bentuk kubah atas masjid. Sigi Lamo memiliki 5 tingkatan kubah, sementara Sigi Cim hanya 3. Menurut kisah tokoh setempat, Sigi Cim dibangun di atas lahan tanah yang dulunya milik warga Cina Muslim Ternate bernama Yakem dan Yakema. Keduanya bersaudara kakak beradik yang tidak memiliki keturunan. Yakem dan Yakema dituturkan tokoh setempat adalah seorang saudagar kaya, punya tanah yang luas di Ternate. Ia lalu mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid di sebuah lokasi yang banyak ditinggali warga Ternate keturunan suku Bugis Makassar. Hubungan Yakem dan Yakema dengan Sultan Ternate sangat dekat. Menurut kisahnya, Sultan Ternate sering dibantu oleh keduanya dalam urusan apapun. Diketahui juga 2 bersaudara Muslim Cina Ternate ini tak hanya mewakafkan tanah buat Masjid Sigi Cim. Tanah yang diwakafkannya pun juga ada beberapa yang diperuntukkan untuk kepentingan umat, misalnya untuk masjid dan perkuburan Islam. Masjid Sigi Cim memang tergolong masjid yang tua di Indonesia Timur. Ada 3 penanda di masjid ini untuk mengetahui seberapa tua Masjid Sigi Cim. Pertama, plakat yang menjelaskan tahun berdirinya. Kedua, beduk yang ada pahatan keterangan tahun dibuat. Dan ketiga, mimbar tempat khutbah. 3 penanda ini sekarang masih utuh, ada di dalam Masjid Sigi Cim dan dianggap keramat. Prasasti yang pembuatan tahun masjid diberikan. Boleh mari. Di prasasti ini dia lebih tua dari itu. Dari beduk ya. Oh, iya. Itu dia punya tanda itu pakai bahasa Arab itu. Jadi usia prasasti lebih tua dari usia beduk. Jadi otomatis lebih tua juga dari masjid ini. Iya, lebih tua, iya. Salah satu yang dianggap keramat adalah mimbar. Keyakinan jemaah masjid soal mimbar masjid, menurut mereka siapapun khatib yang pandai ceramah akan mengalami kesulitan berkhutbah di atas mimbar tersebut jika sang khatib memiliki niat riya atau pamer diri. Aktivitas keseharian Masjid Sigi Cim seperti masjid-masjid lainnya, sholat jemaah 5 waktu dan sholat Jumat. Mimbar ini itu lebih tua mungkin. Ini mimbar ini hampir sama dengan Kesultanan sana. Jadi mimbar ini dibikin dari kayu mahoni. Kalau mimbar ini orang Cina yang kasih, berarti Masjid Sigi Cim ini pakai arsitektur apa?
Mungkin Dia kayak terada, dia budayanya harus pakai dicontoh. kesultanan punya arsitek. Kan di sini ke bawah dia punya kubah itu yang begini, trap itu kan 3. Tuh. Kalau masjid besar itu 7. Masjid Heku 5. Itu di sini 3 dia punya ini. Dia punya trap di atas. Kalau siang kan bisa kita lihat di atas. DP apa namanya kap itu 3 susung. Kalau di masjid besar itu 5. Jemaah Masjid Sigijim rutin membaca amalan Rotibul Hadad dan doa tolak bala setiap Jumat subuh dan sore hari. Pembacaan Rotibul Hadad dan doa tolak bala meningkat saat bulan Ramadan dengan dibaca setiap hari. Tentunya aktivitas di bulan Ramadan semakin meningkat dengan membaca Al-Quran, pembagian takjil, dan sedekah. Terus kalau hari-hari besar, kita mau naik sembahyang Idul Fitri, Idul Adha itu, kita harus belum bisa sembahyang, kita mesti ambil tongkat. Tongkat salawat itu dari Kesultanan. Tongkat itu datang di sini baru kita bisa silakan sembahyang. Itu tongkatnya diapain, Pak? Tongkat itu, tongkat kayak begini, tongkat ini. Ini. Tongkat. Nah. Tongkat ini. Cuma ini tongkat yang di sini punya. Kalau dari Kesultanan ada lagi, tapi mau hari besar itu kita harus pakai tongkat dari Kesultanan. Tongkat salawat itu. Jadi Sultan kasih keluar tongkat itu 2. 1 untuk Sigijim, 1 untuk Sigiheku di atas. Baru bisa sembahyang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.